Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sar. Alhamdulillah. Hari ini kita masuk ke dalam materi puisi untuk bagian kedua. Agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Seperti saya terangkan tadi, untuk materi puisi bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana cara membacakan puisi itu dengan kaidah puisi. Seperti mimik wajah atau ekspresi wajah, gestur dengan intonasi yang tepat. Seperti apa? Ini saya lihatkan videonya. Kita saksikan sama-sama. Oh, ini mungkin nggak dengar nih. Sorry, saya share screen ulang. Oke. Jika rakyat pergi ketika penguasa... Dengar suaranya? Kedengaran, Sir. Dengar, Oke. Sar. Kita ulang ya. Pidato, kita harus... Kita ulang lagi. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Oke. Dari video ini, apa yang bisa anak perhatikan dalam pembelajaran, dalam membaca puisi? Ayo. Mimik dan gestur, Sir. Oke, pertama ini puisinya tentang apa? Temanya. Politik, ya. Tidak bolehnya mengkritik segala macam. Jadi, untuk menggunakan mimik wajah dalam pemilihan ekspresi kita dalam pembacaan sebuah puisi, maka harus disesuaikan dengan puisinya. Ini saya akan tampilkan orang yang sama tetapi dengan dua puisi yang berbeda. Satu lagi ini. Ibu, kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air, air matamu, Ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu,
dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan tuduh tempatku mandi, mencuci lumut pada diri tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh. Lokan-lokan, mutiara dan kembang lautan semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu, ibu, yang akan kusebut paling dahulu lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Oke, dari dua pembacaan puisi terlihat perbedaan? Iya, terlihat, Sir. Oke, yang pertama seperti apa? Menggebu-gebu, Sir. Oke, menggebu-gebu, penuh semangat. Kalau yang kedua? Lembut, Sir. Lembut, Sir. Lebih lembut, lebih tenang. Mengapa? Mengapa pembaca puisi ini berlaku seperti itu? Yang pertama dia menggebu-gebu, dan yang kedua dia tenang. Kenapa? Beda tema, Sir. Oke, seperti saya jelaskan tadi, karena dia berbeda tema. Oke, kita lanjut. Jadi pembacaan puisi itu harus disesuaikan dengan tema. Kalau misalnya kita membacakan puisi tentang perjuangan Republik Indonesia di masa perjuangan, tentu kita menggebu-gebu seperti yang pertama tadi. Andaikan kita tentang puisi ibu kayak Zamawi Imron tadi, tentu kita harus lebih tenang dalam membacanya karena harus disesuaikan. Kurang lebih sama lah seperti nyanyi itu, nak. Kalau nyanyi nak mungkin kamu lagu sedih, lagu-lagu balad gitu kamu dengan ekspresif, dengan senyuman gitu. Lagu Ratapan Anak Tiri tapi kamu sambil senyum-senyum. Kira-kira dapat nggak penghayatannya? Tidak, Sir. Enggak kan? Sampai enggak pesan yang ingin kamu sampaikan dalam lagu tadi kepada para pendengar? Tidak, Sir. Nah, itu dia. Begitulah membaca puisi itu. Oke, kita lihat dulu. Jadi puisi ini ada puisi lama dan ada puisi baru. Atau yang sekarang tadi yang dibacakan tentang Wiji Tukul tadi itu kategorinya puisi baru. Zamawi Imron tadi juga tergolong dalam puisi baru. Jadi kita lihat dulu puisi lama. Yang pertama ini menggunakan bahasa Melayu. Karena zaman itu banyak sastrawan tuh dari tanah Melayu. Salah satunya yang akan kita kupas yaitu Raja Ali Haji dengan karyanya Gurindam 12. Nanti akan saya tampilkan, tapi tidak 12 pasal, cukup 3 pasal saja. Yang kedua terikat pada rima dan bait.
Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi dan dia bersifat anonim. Ada yang tertulis nama pengarangnya, ada juga tidak. Kebanyakan sastra-sastra dulu memang anonim. Oke, kita lihat puisi baru menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, tidak terikat pada rima dan bait. Minggu lalu saya sudah tampilkan puisi Mata Luka, Sengkon dan Karta. Masih ingat? Ingat, Sir. Di dalam puisi itu sama sekali tidak ada terikat pada rima dan bait. Jadi polanya bebas dan diketahui nama pengarangnya. Oke, itu perbedaan puisi lama dan puisi baru. Ada pertanyaan? Atau kita lanjut? Lanjut, Sir. Lanjut, Sir. Oke, Nak. Contoh puisi lama. Ada yang bisa sini baca tulisan Arab Melayu? Ada. Dia tulisan Arab seperti ini, tapi Indonesia. Atau ada yang tidak tahu Arab Melayu? Pernah jalan-jalan ke ini, ke Istana Maimun? Belum. Kalau di Istana Maimun, itu kalau tidak salah saya di ruang pertama itu, di ruang tempat simpan keris tumbuk lada kalau saya tidak salah. Itu ada aksara tulisan Arab Melayu seperti ini, tetapi dia bukan bahasanya bahasa Arab, beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an kan bahasa Arab, tulisannya Arab, bahasanya Arab. Kalau tulisan Arab Melayu ini, tulisan ini, tetapi bahasanya bahasa Indonesia. Kalau orang Malaysia atau orang Melayu bilang dulu tulisan Jawi. Itu. Arab Melayu. Jadi Gurindam 12 ini pada awalnya ditulis dalam tulisan Arab Melayu. Orang sekarang yang mentranslatekan atau merubahnya dalam tulisan Latin. Jadi dulu begini, Nak. Yang dikatakan pendahulu-pendahulu kita itu buta huruf oleh Belanda dulu. Orang Indonesia buta huruf. Benar buta huruf, tapi orang zaman dulu itu buta huruf Latin. Nih, huruf Latin. Tapi mereka tidak buta ini. Jadi di situ kesalahannya. Mereka tidak buta huruf, tapi buta huruf Latin. Jadi sehingga kita menyangka mereka buta huruf. Oke, perhatikan. Gurindam 12 ini, dia sangat terkenal sekali dulu pada zamannya. Karena begini, Nak. Di dalam Gurindam 12 itu terdapat ajaran-ajaran yang dapat kita ambil berupa nasihat-nasihat yang baik sekali. Dan itu kalau kita terapkan di zaman sekarang, insya Allah selamat dunia akhirat kita. Oke, kita lihat ya, Nak. Pasal 1. Ini Gurindam pasal pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang ma'rifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Paham maksudnya ini? Pasal 1 ini dulu. Paham? Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Paham enggak nih, bahasa ini bahasa Indonesia tapi ini bahasa Melayu kan? Iya, Sir. Di sini, Nak, kalau dikatakan barang siapa mengenal diri maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Maksudnya begini, Nak. Kita harus mengenal diri kita ini apa? Terbuat dari apa? Kita ini manusia terbuat makan dari apa, terbuat dari apa, dan mengapa kita di dunia. Jadi kalau kita sudah mengenal diri kita, maka barulah kita kenal Tuhan. Ternyata kita ini bukan siapa. Kita manusia terbuat dari tanah. Pasti pernah dengar lah ungkapan gini. Kita terbuat dari tanah, makan dari
saripati tanah. Saripati tanah kan, benar nggak kita makan dari saripati tanah? Benar, Sir. Benar, Sir. Coba kalian lihat, anak-anak lihat. Padi yang ditanam di sawah, mengapa dia bisa tumbuh dan berbuah? Menyerap Karena saripati ditanam. tanah, Sir. Nah, padi itu menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah kan? Setelah itu berubahlah unsur hara tanah tadi menjadi butiran-butiran padi. Kemudian digiling menjadi beras, dibeli oleh ibu atau ayah kalian di pasar, sampai rumah ditanak. Kita makanlah bersama keluarga. Manusia tercipta dari tanah, makan dari hasil tanah. Kenapa masih bersifat langit? Paham? Kenapa bersifat langit itu apa? Ada yang bisa jelaskan? Sombong, Sir. Itu dia. Jadi ketika kita di dunia ini, maka barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Andaikan kita tahu diri kita terbuat dari apa, makan dari apa, mengapa kita berada di dunia ini, maka barulah kita mengenal Tuhan ini. Kenallah diri, baru dapat mengenal Tuhan. Nah, pasal 2 ini Gurindam pasal yang kedua, barang siapa mengenal yang tersebut, tahulah ia makna takut. Mengenal yang tersebut nih dosa, surga, neraka, rukun iman, rukun Islam semuanya nih. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang. Kalau sudah rumah tiada bertiang, gimana rumah itu? Roboh, Sir. Itu dia nak. Sholat inilah tiangnya agama. Barang siapa meninggalkan puasa tidaklah mendapat 2 termasa. Barang siapa meninggalkan zakat tiada hartanya boleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Di sini rukun Islam ada berapa? 5, Sir. 5, Apa Sir. saja? Pertama, Mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap Kedua. 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat. ketiga, Berpuasa pada bulan Berpuasa Ramadan, pada Sir. Dan, Sir, keempat, membayar zakat, Zakat. kelima. menunaikan Bagi yang mampu, Sir. yang mampu, Sir. Itu dia. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji yang 5 tadi, rukun Islam tadi. Tak lengkap dia. Jadi hanya ada 4. Tapi ingat, haji bagi orang yang mampu. Ini maksud Gurindam nih, lihatlah indahnya kata-katanya. Ini Gurindam pasal ketiga, apabila terpelihara mata sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiada ia damping. Maksud kabar yang jahat nih gibah, fitnah, maka tak sampai ke telinga kita. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memelihara tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah. Fi'il ini artinya perlakuan atau kelakuan yang tiada senonoh. Keluarlah kelakuan yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Setelah anak-anak mendengar saya membacakan ini, apa yang bisa anak-anak ambil dari Gurindam 12 ini? Ayo. Ayo. Apa yang bisa diambil dari Gurindam 12 ini? Apa rangkumannya lah? Atau kesimpulan dari Gurindam 12 ini apa kesimpulannya? Apa? Jalankan perintah agama. Itu dia. Keluarlah apabila perut terlalu penuh, makan jangan berlebihan, kata Nabi. Hendaklah pelihara kaki daripada berjalan yang membawa rugi. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan tangan dan kaki kita nanti akan menjadi saksi? Iya, Sir. Mulut dikunci, tangan bicara, kaki bicara. Disuruh berbicara yang
Berbicara yang baik-baik adalah berlian. Kalau tak bisa berbicara yang baik, apa? Disuruh diam. Diam, Sir. Nah, ini dia. Setelah itu sembahyang sudah jelas, zakat sudah jelas. Pasal 2 ini banyak membicarakan tentang rukun Islam. Oke, kita lanjut ya. Inilah indahnya Gurindam 12 itu, Nak. Ada pertanyaan sebelum kita melihat contoh puisi baru? Tidak, Sir. Oke, kita lihat ya, contoh puisi baru. Puisi karya Sutarji Kalsum Bahri. Jadi tipografi ini, Nak, nanti saya akan masuk ke tipografi. Di sini ada judul dari puisi Sutarji ini, Tragedi Winka dan Sihka. Kawin, 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 kasihka. Sebenarnya sih, kasih, kasih, kasihka. Ada terusannya ini, Nak. Paham? Ini sebenarnya maknanya dalam sekali nih, kalau nanti saya jelaskan. Nggak paham ya? Aneh ya bentuk tulisannya ya. Kok berzigzag gini ya? Oke, kita lihat. Apa yang dimaksud dengan tipografi? Jadi struktur puisi baru itu ada namanya tipografi, diksi. Diksi apa? Pemilihan kata, Sir. Apa? Pemilihan kata, Sir. Oke, pemilihan kata. Ada majas, ada gaya bahasa, dan ada amanat dan tema. Kita lihat tipografi. Jadi, tipografi itu sebenarnya dia kita pilih kita menyusun kata-kata tadi, dibuat pengaturan, atau memanfaatkan ruang-ruang tersedia. Intinya tuh agar lebih gampang dibaca, Nak. Tapi dalam tipografi itu juga dapat mengisyaratkan makna dari sebuah puisi tadi. Contoh tadi, Tragedi Winka dan Sihka itu berbentuk zigzag. Itu sebenarnya tentang perjalanan hidup. Kawin itu artinya dia mempersatukan, nikah itu kan mempersatukan dua orang menjadi satu. Sedangkan sihka itu kebalikan dari kawin tadi, kata kawin, itu tuh berpisah. Jadi yang dimaksud dia dengan zigzag tadi, itulah namanya dalam kehidupan. Lika-liku dalam kehidupan. Apabila kita mampu bertahan dengan lika-liku tadi, maka kita akan bertahan. Tapi apabila tidak, maka akan berpisah. Kasih artinya suka gitu. Kasih itu kan sesuatu hal yang kasih sayang dengan orang lain gitu kan. Sedangkan sika adalah benci. Jadi apabila kita tidak mampu menjalani kehidupan tadi dengan lika-liku kehidupan, ingat dalam sastra begini, apabila kata itu dibalikkan seperti sihka, kata awalnya kan kasih, dibalikkan jadi sihka. Maka makna sihka itu adalah kebalikan dari makna kasih. Itu cara kita membaca atau memahami sebuah puisi. Jadi tipografi itu susunan kata agar lebih mudah dibaca, tapi di dalam susunan kata itu memiliki makna. Makna dari puisi tadi. Ini saya lihatkan. Ini artinya lika-liku kehidupan. Nantilah. Tragedi Winka ini. Ada pertanyaan tentang tipografi tadi? Majas sudah jelas ya, ada majas hiperbola, ironi, litotes, bisa membesar-besarkan suaramu bagaikan gelegar petir di tengah hari gitu. Itu akan digunakan di dalam puisi. Oke, kita lanjut. Jadi dalam puisi ini tentu ada teknik pembacaannya. Yang pertama, teknik dalam pembacaan puisi itu kita mengandalkan vokal kita, Nak. Yaitu ekspresi, intonasi, dan gestur. Jadi yang pertama kita bongkar ini yaitu vokal. Apa yang dimaksud dengan vokal? Jadi vokal nih, suara yang dihasilkan harus benar. Contoh tadi, ada 2 puisi saya lihatkan. Yang pertama menggebu-gebu, bagaimana suaranya? Lantang, Sir. Tegas. Lantang dan keras ya. Tetapi ketika Iya, dia di puisi ibu tadi bagaimana? Lembut.
lembut. Karena dia bertemakan tentang ibu. Maka di sini gunakanlah vokal tadi sesuai dengan tema dari puisi. Kalau memang kita dituntut seperti puisi untuk membangkitkan semangat, temanya, maka kita gunakan dengan suara yang lantang. Tapi kalau puisinya itu tentang kesedihan, maka kita gunakan dengan yang lembut. Bagaimana pesan ini bisa sampai? Sebenarnya permainan vokal atau kita mengatur vokal ini agar pesan dari puisi tadi dapat sampai kepada si pendengar. Itu maksudnya. Oke, kita lihat yang kedua, ekspresi. Di contoh yang pertama, bagaimana ekspresi wajahnya? Kejam, Sir. Kejam ya. Matanya bagaimana? Melotot ya matanya ya. Iya, Sir. Sementara di yang kedua, wajahnya bagaimana? Lebih teduh ya, lebih tenang dia. Matanya nggak ada di melototkannya, matanya lebih tenang, wajahnya lebih tenang, dia lebih banyak senyum. Nah, itulah ekspresi. Paham ekspresi itu? Paham, Sir. Paham, Sir. Kalau nggak paham, tanya, jangan nanti ditanya paham, nanti rupanya tak paham. Jadi ekspresi itu atau mimik wajah atau mimik itu tuh ekspresi wajah seorang pembaca puisi yang disesuaikan dengan tema dan bait kata-kata yang ada di dalam puisi. Jadi itu digunakan agar ya tetap satu intinya agar pesan tadi sampai. Yang kedua, intonasi. Intonasi tinggi dan rendahnya suara. Nah, jadi saya akan ajarkan bagaimana teknik dalam menyusun intonasi yang tepat. Ketika nanti kita membaca puisi, kita udah tahu rambu-rambunya, sehingga kita tidak kesulitan lagi menentukan apakah ini jeda, apakah ini tidak gitu. Jadi yang pertama membaca dalam puisi, baca dulu kita puisi itu berulang-ulang. Setelah kita baca, kita pahami setiap bait tadi, barulah bisa kita berikan tanda jeda ini. Ini tanda jeda panjang, ini tanda jeda pendek. Nah, jadi yang ketiga memahami suasana dan menghayati tema. Udah tadi, menghayati suasana tema dan makna puisi untuk mengekspresikan puisi yang kita baca. Tentu kita harus memahami dulu tema puisi tadi apa. Kalau puisi tentang ibu ya tidak mungkin kita gunakan ekspresi yang menggebu-gebu seperti tadi. Maka kita gunakan puisi ekspresi yang tenang. Contoh, ini dia kalau dijadikan dalam, saya angkat dulu puisi ini Sajak Matahari. Matahari bangkit dari sanubariku, menyentuh permukaan samudra raya. Matahari keluar dari mulutku menjadi pelangi di cakrawala. Wajahmu keluar dari jidatku, wahai kalian wanita miskin, kakimu terbenam di dalam lumpur. Kalian harapkan beras 1/4 gantang, dan di tengah sawah tuan tanah menanammu. 1 juta laki gundul keluar dari hutan belantara. Tubuh mereka terbalut lumpur dan kepala mereka berkilatan memantulkan cahaya matahari. Mata mereka menyala, tubuh mereka menjadi bara, dan mereka membakar dunia. Matahari adalah cakra jingga yang dilepas tangan Sang Krishna. Ia menjadi rahmat dan kutukanmu, ya umat manusia. Oke, ini karangan dari Pesrendra. Kita lihat bagaimana, ini contoh yang belum diberikan jeda ya. Maka kita akan lihat bagaimana ketika dia diberi jeda. Ini dia. Matahari bangkit. Nih, matahari bangkit. Berhenti di sini. Dari sanubariku. Menyentuh permukaan samudra raya. Di sini. Ini terserah. Anak-anak mau buat seperti apa, nyamannya seperti apa, menurut di sini dibutuhkan kreativitas anak-anak dalam mengembangkannya. Enaknya bagaimana anak-anak membacanya. Nyamannya bagaimana. Tapi tetap pahami betul-betul dalam puisi ini. Beginilah cara membuat puisi, membaca puisi apabila sudah teks puisi yang sudah diberikan tanda jeda, yang dimaksudkan agar kita mempermudah kita ketika membaca puisi di hadapan orang. Ini dia. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Tidak, Sir. Oke. Paham ini? Paham, Sir. Oke, kita lanjut. Jadi begini, Nak. Materi kita ini hanya sampai di ekspresi. Jadi rangkuman kita hari ini mengenai vokal, ekspresi, dan intonasi. Ingat sekali lagi vokal itu tuh bagaimana kita menggunakan suara tadi, vokal suara. Jadi yang dihasilkan itu harus benar. Seperti puisi Ibu tadi, dia lebih santai. Atau kita lihat tadi puisi Wiji Tukul tentang represif pemerintahan, dia lebih keras. Di situ kan nampak perbedaannya. Sedangkan mimik wajah atau ekspresi, kita bisa lihat tadi di puisi pertama dia lebih kejam tadi. Ada yang bilang lebih kejam, Sir. Ya, lebih diseram wajahnya karena dia menceritakan tentang represif tadi. Sedangkan di yang kedua, itu puisi tentang ibu, wajahnya lebih teduh, lebih tenang. Padahal itu orang yang sama, hanya puisinya saja berbeda. Intonasi, tinggi, rendahnya suara. Kita dengarkan tadi di puisi pertama, suara dia lebih lantang, lebih keras, sementara di puisi ibu, dia lebih santai dan tenang. Dan pembawaannya lebih teduh. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Sir. Oke. Tidak ada, Sir. Jangan lupa nanti diselesaikan tugas yang ada di psikologi, nanti akan saya langsung upload setelah ini. Minggu depan kita masih dalam pembelajaran materi kita masih tetap puisi, tetapi puisi musikal. Pernah dengar musikalisasi puisi? Belum, Sir. Belum, Sir. Oke, besok saya akan tampilkan video bagaimana musikalisasi puisi, apa saja yang harus ada di musikalisasi puisi, kita dalam pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini diberikan rahmat dan karunia dari Allah serta kita diberikan berkah oleh Allah sehingga ilmu yang kita pelajari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Sama-sama, Nak.